Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Blue Lock Chapter 206. Di mana semua isi cerita ini diambil langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya. Yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Secara garis besar, ada 2 poin penting yang akan kita bahas dengan singkat. Yang pertama adalah mengenai backstory dari Hiyori, serta apa alasan dari dirinya yang ingin terus berada di dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock. Dan yang kedua mengenai backstory dari Karasuta Bito, serta cerita awal pertemuan antara 2 orang pasangan pemain tengah ini. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Blue Lock Chapter 206 berjudul Ekspektasi, atau jika kita terjemahkan menggunakan bahasa yang lebih sederhananya, artinya adalah sebuah harapan. Judul ini merupakan sebuah gambaran keadaan mengenai apa yang sebenarnya dirasakan oleh Hiyori ketika dirinya masih kecil sampai dengan saat ini. Sederhananya begini, Hiyori lahir dan tumbuh besar di dalam keluarga yang sangat problematik, di mana ayahnya adalah seorang atlet bela diri judo nomor 2 di seluruh Jepang, sedangkan ibunya adalah seorang atlet lompat tinggi nomor 2 di seluruh Jepang juga. Nah, karena ayah dan ibunya tidak pernah bisa menjadi juara nomor 1 di dalam semua perjalanan karirnya, akhirnya Hiyori pun terlahir dengan sebuah harapan besar dari kedua orang tuanya, yaitu mereka berniat untuk menjadikan Hiyori sebagai atlet nomor 1 di seluruh Jepang, supaya bisa menggapai semua cita-cita dari kedua orang tuanya yang tidak pernah bisa terwujud. Oleh karena itu, demi mencapai hal tersebut, sejak Hiyori kecil, orang tuanya pun selalu membagi tugas mereka untuk mendidik dan juga membesarkan Hiyori. Di satu sisi, ibu dari Hiyori bertugas untuk mengatur jumlah nutrisi dan juga pola makanan yang masuk ke dalam tubuh Hiyori. Sedangkan di sisi lain, ayah dari Hiyori bertugas untuk mengajari dirinya semua teknik dan juga taktik di dalam sepak bola berdasarkan tren terbaru yang ada di seluruh dunia. Intinya, bagi kedua orang tuanya, Hiyori hanyalah sebuah objek yang bisa diatur sesuka hati. Karena faktanya begitulah Hiyori diperlakukan di dalam keluarga mereka. Pada awalnya, Hiyori pun sama sekali tidak peduli dan malah merasa bahagia. Karena dengan menuruti semua permintaan dan juga arahan dari kedua orang tuanya, maka hal itu pun bisa membuat mereka bahagia juga. Namun suatu hari, sebuah tragedi besar terjadi di dalam keluarga mereka. Di mana pada momen ini, Hiyori yang kebetulan terbangun dari tidurnya, tiba-tiba saja mendengar suara teriakan yang sangat keras dari lantai 2 rumah mereka. Nah, karena dirinya merasa penasaran, akhirnya Hiyori pun langsung pergi menuju ke lantai 2 untuk mengecek apa yang sebenarnya sedang terjadi pada momen itu. Singkat cerita, ternyata pada momen ini kedua orang tua dari Hiyori sedang terlibat sebuah pertengkaran. Karena hasil yang diraih oleh Hiyori akhir-akhir ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Akibatnya mereka pun dengan serempak langsung berkata bahwa jika Hiyori tidak bisa menjadi pemain sepak bola nomor 1 di seluruh Jepang, maka ayah dan ibunya secara otomatis akan bercerai. Mendengar semua hal itu, Hiyori pun seketika sangat terkejut. Hingga pada akhirnya tubuhnya pun mulai kehilangan keseimbangan dan dia pun langsung jatuh dari tangga lantai 2 rumahnya. Alhasil kaki dari Hiyori pun menjadi sobek dan juga terluka parah karena terbentur bagian sudut dari tangga itu dengan sangat kencang sekali. Meskipun pada panel berikutnya, kedua orang tuanya langsung datang menghampiri Hiyori dengan cepat. Namun ternyata yang dipikirkan oleh ayah dan ibunya hanyalah mengenai kondisi fisik dari Hiyori saja, bukan kondisi mentalnya. Yang artinya kedua orang tuanya hanya melihat Hiyori sebagai aset saja, hingga melupakan bagaimana perasaan Hiyori yang sesungguhnya setelah mendengar kedua orang tuanya bertengkar. Bahkan pada momen yang sama ini, Hiyori pun sebenarnya sempat memastikan mengenai perasaannya itu dengan bertanya seperti ini kepada mereka. Ayah, ibu, apakah kalian akan bercerai jika aku tidak bisa menjadi pemain sepak bola yang hebat? Tapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang menjawabnya. Karena nyatanya mereka hanya sibuk mengecek kondisi seluruh tubuh dari Hiyori saja demi memastikan apakah tidak ada luka fatal lain yang tersembunyi. Nah, mulai dari sanalah akhirnya Hiyori memutuskan untuk tetap terus bermain bola demi menjaga hubungan ayah dan ibunya supaya mereka tidak bercerai. Setelah beberapa tahun berlalu, atau tepatnya setelah Hiyori sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama, dia pun akhirnya dipertemukan dengan salah satu pemain sepak bola terbaik yang ada di dalam Akademi Blue Lock. Siapa lagi kalau bukan Karasuta Bito. Di momen inilah pertama kalinya mereka berkenalan, dan juga di momen inilah mereka berdua pertama kali bermain sepak bola bersama. Singkat cerita, tepat setelah pertandingan mereka sudah selesai,
dan semua teman-teman satu timnya sudah pulang, Karasu pun langsung datang menghampiri Hiyori sambil berkata seperti ini. "Hiyori, permainanmu sungguh luar biasa mengesankan. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku adalah Karasu Tabito, dan aku adalah seniormu 1 tahun di dalam klub sepak bola Bambia Osaka." Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Karasu pun dengan cepat kembali melanjutkan semua perkataannya. "Hiyori, kau ini terlahir sebagai pemain sepak bola yang sangat jenius. Dan jika aku analisa, banyak sekali kelebihan dari dirimu yang bisa kau manfaatkan. Pertama, kau memiliki kondisi fisik yang jauh lebih hebat daripada kebanyakan pemain lain seusiamu. Kedua, kemampuan kontrol bolamu juga sangat hebat. Ketiga, kau memiliki insting dan juga IQ yang sangat tinggi di dalam bermain sepak bola. Sehingga kau selalu mampu mengambil keputusan yang paling optimal di dalam setiap kesempatan. Dan yang keempat, tendangan kaki kirimu sangat seksi. Namun sayangnya, terlepas semua kelebihan yang kau miliki, nyatanya di dalam pertandingan yang telah kita lakukan sebelumnya, aku tidak bisa melihatmu merasa senang ketika dirimu bermain bola. Hal itulah yang membuatmu terlihat seperti pemain yang biasa-biasa saja di mata orang lain. Jadi coba katakan kepadaku, apakah sebenarnya kau ini tidak suka dan juga tidak bahagia ketika bermain sepak bola?" Mendengar semua pertanyaan dan juga pernyataan dari Karasu Tabito, Hiyori pun seketika nampak terkejut. Sampai pada panel berikutnya, dia pun mulai berkata kepada Karasu, "Wow, hebat sekali. Semua yang kau katakan barusan benar. Tapi kenapa kau bisa tahu sampai sedetail itu?" Namun belum sempat Karasu menjawabnya, di saat yang bersamaan itu, Hiyori pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Karasu, apakah di dalam hidupmu kau pernah merasakan tertekan karena harapan yang dipaksakan dari orang lain yang ada di sekitarmu? Itulah yang saat ini sedang terjadi kepada diriku, di mana kedua orang tuaku terus memaksaku untuk tetap bermain sepak bola dengan sebuah harapan besar, yaitu supaya aku bisa menjadi striker nomor 1 di seluruh Jepang. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuatku sangat benci dengan sepak bola." Mendengar jawaban dari Hiyori, Karasu pun dengan cepat langsung meresponnya. "Hah, sungguh sangat membosankan. Untuk apa kau sibuk memikirkan harapan dari orang lain kepada dirimu? Karena sejatinya hanya kau sendirilah yang tahu tentang apa yang terbaik bagi dirimu dan juga kau sukai, bukan orang lain. Jadi percayalah kepada dirimu sendiri, jangan dengarkan apa kata orang lain, dan temukan sesuatu hal yang bisa membuatmu bersemangat ketika dirimu sedang bermain bola. Namun jika kau tidak memulai menanamkan pemikiran itu dari sekarang, maka sampai kapanpun kau hanya akan terus bergerak di dalam lingkaran, tanpa bisa berkembang sedikit pun menjadi lebih kuat lagi." Nah, tepat pada momen selanjutnya, Karasu pun dengan cepat langsung pergi meninggalkan Hiyori sendirian. Dan mulai saat itulah Karasu terus menunggu Hiyori, sampai pada akhirnya Hiyori mampu tersenyum dan bahagia ketika dirinya bermain bola. Semua hal itu pun terus berlangsung selama beberapa tahun. Mulai dari Hiyori kelas 1 SMP, sampai dengan Hiyori saat ini sudah kelas 2 SMA. Di mana setiap hari dan juga setiap waktu, Hiyori pun terus berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan Karasu mengenai apa alasan yang bisa dia pakai supaya dia bisa mencintai sepak bola. Namun tidak peduli seberapa keras Hiyori terus berpikir, nyatanya dia tetap tidak dapat menikmati sepak bola, sama seperti apa yang pernah diucapkan oleh Karasu Tabito. Mengingat kondisi di dalam rumahnya yang sangat tidak harmonis, di mana ayah dan ibunya hanya menganggap Hiyori sebagai sebuah objek yang bisa mereka manfaatkan dan mereka kendalikan sesuka hati. Mengenai masa depan seperti apa yang harus dijalani oleh Hiyori tanpa memberikan pilihan sama sekali. Hingga semua rasa bosan dan juga rasa bencinya terhadap sepak bola perlahan-lahan mulai menghilang. Tepat ketika Hiyori berhasil bertemu dengan Isagi dan juga bermain bola bersamanya. Di mana hampir pada setiap pertandingan, semangat dari Hiyori selalu terbakar ketika dirinya melihat Isagi bertanding. Wow, menarik banget ya. Berdasarkan semua potongan alur cerita yang ada pada chapter terbaru ini, maka muncullah sebuah pertanyaan baru, yaitu, mampukah Hiyori mendapatkan semua jawaban mengenai apa yang bisa membuatnya bahagia? Dan mampukah Hiyori membuktikan kepada Karasu Tabito bahwa dirinya telah berhasil melupakan semua masalahnya serta mampu percaya kepada dirinya sendiri? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.